Oh, punya vertigo Iya, juga punya itu. vertigo. Kebanyakan mikir bencana Iya. itu karena jadi hero kan. Ternyata setelah hari pertama masuk di dalam, kemudian menjalani hari-hari perekrutan itu sampai dengan perpeloncoan, kemudian ini akhirnya jiwa ingin mengenal atau lebih tahu tentang Tagana itu tiba-tiba muncul. Waktu itu bersyukur sekali bahwa daratan Larantuka dan Solor luput dari bencana seperti yang dirasakan Di di Adonara. Adonara, sehingga fokus kita tertuju pada Adonara. Seandainya waktu itu kalau 3 pulau ini terjadi bencana bersamaan, maka Sobat Sosial, jumpa lagi di Beranda. Obrolan seputar PKH dan bencana. Kali ini kita berada di Pulau Adonara, tepatnya di Kecamatan Adonara Timur, bersama dengan Tagana dari Kabupaten Flores Timur. Bang Hero. Hero, asli namanya Hero? Itu sapaan umum ini, cuma nama lengkapnya Herman Yosef Ulatamaran. Cuma di kalangan teman-teman Tagana biasa dipanggil Hero. Hero itu kan pahlawan ya? Bisa juga. Emang ada ceritanya dulu kok bisa dipanggil Hero? Emang pernah jadi pahlawan atau gimana? Ya. Atau mau jadi pahlawan? Kalau nama aslinya sih sebenarnya Heri. Cuma karena sering bergelut di organisasi baik gereja, Karang Taruna dan sebagainya, akhirnya teman-teman lebih memanggil kerennya dengan Hero. Hero. Tapi emang kalau dari badan, postur badannya sih udah cocok jadi superhero itu. Jadi biasa kalau di bencana-bencana juga bantu orang-orang yang lagi kesusahan semua ya. Iya. Bang Hero, kalau Bang Hero, ini berarti di Flores Timur selaku koordinator Tagana ya? Iya, koordinator Tagana Kabupaten Flores Timur. Se-Kabupaten Flores Timur. Se-Kabupaten Flores Timur. Nah, Sobat Sosial, kalau yang belum subscribe, kalau belum pernah nonton tentang Beranda itu kita ngobrolin tentang PKH dan bencana. Kali ini bersama dengan Bang Hero ini adalah koordinator Tagana di Flores Timur. Flores Timur itu adanya di NTT. NTT nyebrang berapa lama itu? Kalau naik laut? Naik kapal feri itu 24 jam. 24 jam itu dari Kupang. Dari Kupang ke Flores Timur. Flores Timur. Kalau naik pesawat? Kalau naik pesawat kurang lebih 45 menit lebih. 45 menit lebih. Bayangin, di dalam satu pulau, di dalam satu provinsi, dari Kupang ke Kabupaten Flores Timur itu naik feri 24 jam. Nah, Bang Hero pernah nggak ke provinsi? Pernah. Pernah. Kalau asli dari mana asli? Kalau saya asli dari Flores Timur Daratan. Flores Timur Daratan. Emang ada Flores Timur Lautan? Yang di Flores Timur itu kan dulunya bergabung sama Lembata. Di tahun 99 otonomi daerah, bupati lepas dari Flores Timur. Kemudian Flores Timur sekarang terdiri dari yang Flores itu, yang paling timurnya itu Flores di Timur. Flores Timur, ibu kota kabupatennya. Sementara di Pulau Adonara dan juga satu di seberang itu Pulau Solor. Pulau Solor. Sehingga cakupan Kabupaten Flores Timur itu Flores Daratan, Kepulauan Adonara dan Kepulauan Solor. Bang Hero nih, jadi Tagana dari tahun berapa? Kita angkatan 2009, Mas. 2009 berarti udah 12 tahun ya. 12 tahun menjadi Tagana, pantas saja disebut Hero ya. Emang dari dulu atau setelah jadi Tagana dipanggil Hero itu? Sebelum jadi Tagana juga sudah dipanggil Hero. Oh, jadi memang jiwanya memang jiwa pahlawan, jiwa penolong ya. Ini punya pengalaman-pengalaman yang menarik barangkali di Tagana itu, Bang. Kita awal direkrut jadi anggota Tagana itu
memang Tagana itu belum terkenal sekarang di mata kalangan kami di Flores Timur waktu itu. Di tahun 2009 Di tahun itu. 2009. Pas direkrut masih bertanya-tanya, Tagana, mau nggak jadi anggota Tagana, kita rekrut. Terus dalam hati bertanya-tanya, apa itu Tagana ya? Jadi waktu itu karena aktif di Karang Taruna, Ya. maka waktu itu surat dari Kementerian Sosial di bawah Dinas Sosial Provinsi itu meminta kepada anggota Karang Taruna, ditujukan pada anggota Karang Taruna, kemudian remaja masjid untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Jadi saya disuratin sama Bapak Lurah setempat bersama dengan teman saya Tagana Linda, kebetulan satu kelurahan. Di satu kelurahan itu direkrutnya 2 orang. Satu kelurahan 2 orang. 2 orang. Kemudian setelah pikirnya kami itu bahwa kegiatan-kegiatan umum pada seperti yang lainnya, seperti paling kegiatannya dilakukan di dalam gedung terus selesai. Ternyata setelah hari pertama masuk di dalam, kemudian menjalani hari-hari perekrutan itu sampai dengan perpeloncoan, kemudian ini akhirnya jiwa ingin mengenal atau lebih tahu tentang Tagana itu tiba-tiba muncul. Jadi waktu itu dipelonco juga ya? Apa, dibotakin juga berarti? Tidak disuruh skor jam, disuruh Kirain dibotakin push up. juga, soalnya rambutnya udah nggak ada. Kalau dibotakin lagi mau jadi kayak apa kan? Oh, jadi suruh skor jam, suruh push up, sama kayak militer dong. Iya, kayak semi militer. Jadi kalau mau jadi Tagana memang tenaganya harus kuat ya, mentalnya harus kuat. Iya kan, dari semboyan Tagana itu kalau ragu-ragu itu mundur mending. Kalau ragu-ragu mundur. Mundur. Jadi makanya disebut hero karena tidak pernah ragu, pantang mundur. Iya, mungkin seperti itu, Mas. Kalau pengalaman Bang Hero di Flores Timur ini, bencana yang paling besar terjadi apa? Kalau bencana yang paling besar di Flores Timur itu banjir di tahun 79. 79 belum Iya, lahir. waktu itu Emang saya- lahir tahun berapa? Saya belum lahir. Saya kelahiran 82. Oh, kirain lahir tahun 55. Makanya udah bisa cerita tahun 79. Kemudian ada kejadian juga banjir bandang di tahun 2003 di Larantuka. Oh, di sana ibu kota Iya. kabupaten ya. Tapi kebetulan waktu itu di 79 saya belum lahir. Kemudian di 2003 kebetulan saya masih kuliah di Jakarta. Oh, waktu dulu itu. kuliah Jakarta juga. Iya, Mas. Di mana? Di BSI. Opsi Dinas aja Sarana ya. Informatika. Mau kuliah, PSI Iya. aja. Berarti teman-teman dong kasih tahu, suruh nonton. Masih punya grup di BSI, punya grup WA. Tidak bergabung di Facebook. Oh. Cuma angkatan saya sampai saat ini angkatan 2013 Sabang Pondok Labu. Oh, BSI-nya di Pondok Labu, Iya, di Pondok yang Labu. dekat pasar itu ya, Iya, sebelah dekat. pasar Pondok Labu ya, Iya. UPN ya. Ya, sebelum UPN. Jadi lama di sana ya. Waktu itu masih D3 kali ya, Ya, di TK. BSI. Terus setelah dari BSI pulang lagi. Setelah dari BSI di tahun 2006 pulang pergi Jakarta, Larantuka. Akhirnya di tahun 2012 bekerja sebagai tenaga administrasi perkantoran di Dinas Sosial. Di Dinas Sosial. Dinas Sosial. Mulai 2012. 2012. Lulus tahun? Lulus tahun 2005. Ya, ya. Nah, jadi teman-teman sobat sosial, kalau ada yang lulusan BSI, Bang Hero ini lulusan BSI. Ternyata setelah kembali ke kampung halaman menjadi hero. Gimana teman-teman? Kalian juga harus jadi hero. Seperti Bang Hero. Heri menjadi hero. Terus setelah kembali? Ya, setelah kembali bolak-balik pengennya sih ngelanjutin S1 di Jakarta. Cuma bolak-balik. Akhirnya di 2009 masuk dalam anggota Tagana.
Kemudian di tahun 2012 diterima bekerja di Dinas Sosial, kebetulan langsung di bidang Linjamsos ya Bang. Bidang Linjamsos yang menangani Tagana. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Dulunya kan masih BBS ya Bang. Oh, bidangnya? Iya bidangnya. Sebelum diganti menjadi Linjamsos kan dulu BBS, Bimbingan dan Bantuan Sosial. Jadi sekarang ini Tagana merangkap tenaga kontrak di Dinas Sosial. Atau tenaga kontrak merangkap Tagana? Apa Tagana merangkap Tagana kontrak? Gimana? Enggak juga Bang. Kebetulan waktu sebelum diterima bekerja memang sudah terjun di Tagana. Oh jadi Tagana dulu baru Tagana dulu, tenaga baru kontrak. Berarti Tagana sekaligus menjadi tenaga kontrak. Iya. Karena Tagana sudah lebih dahulu diikuti. Iya. 2009 Tagana, 2012 baru menjadi tenaga kontrak. Nah, Bang Heru, pengalaman yang paling asik nih menjadi Tagana apa? Pengalaman yang paling menarik saya rasa yang pertama itu jiwa korsanya itu sangat tinggi. Kemudian pertemanan kita itu seperti pengalaman-pengalaman organisasi yang lain itu tidak seperti di Tagana. Karena kita kemana-mana susah maupun senang atau lagi kepepet coba pakai lambang Tagana aja atau mampir ke dinas sosial setempat misalnya, saya ada kesulitan seperti ini pasti dengan senang hati diterima. Itu pengalaman saya di mana-mana. Jadi asal ada tulisan Tagana, mau kecil, mau gede, mau kelihatan, mau gak kelihatan, yang penting ada tulisan Tagana kebaca, langsung jiwa korsanya itu muncul ya. Jadi kita pengalaman kayak di NTT itu misalkan teman-teman dari Atambua mau berkunjung ke Sika, itu kan akses yang tercepat itu mereka ke Kupang baru harus nyebrang ferinya ke Larantuka. Nah, misalnya itu pasti ditelepon. Nanti saya mau nyebrang, tolong fasilitasi saya ke Kabupaten Sika. Misalkan kalau kita sempat ya kita fasilitasi, cuma kalau ini kita ajak teman yang lain untuk fasilitasi dulu. Jadi kekeluargaannya itu luar biasa ya. Iya Bang. Meskipun belum pernah ketemu, asal ada saya Tagana Bang Heru. Iya. Saya posisi di Sika atau lagi di Larantuka. Mau dibantu, sudah langsung bergerak ya. Jadi itu jiwa relawannya itu tidak hanya terhadap korban bencana, tetapi terhadap sesama juga muncul ya. Kalau di Flores Timur, anggota Tagananya ada berapa? Anggota Tagananya resmi dari 2009 di SK kan itu 41 orang. Satu kabupaten? Satu kabupaten. 41 orang. Di luar Pulau Adonara dan Pulau Solor, jadi diambil daratan Floresnya. Di luar Adonara dan Solor. Emang kalau Adonara sama Solor kenapa? Waktu itu kan direkrutnya dalam wilayah Kecamatan Larantuka. Belum di Tagana ini, di Flores Timur sendiri, kami ini sebagai angkatan pertama Bang. Di Flores Timur angkatan pertama dan belum ada angkatan berikutnya sampai sekarang. Jadi angkatan pertama dan yang terakhir sampai hari ini. Jadi pergantian teman-teman yang tidak aktif kemudian meninggal dunia, kemudian pindah alamat dan sebagainya itu hanya melengkapi kuota 41 itu. Oh, jadi kalau misalkan ada yang keluar diganti orang masuk. Pokoknya kuotanya 41 aja. 41. Yang bikin kuota siapa itu? Dari provinsi Bang. Pada saat direkrut itu memang 41. Ya sampai sekarang nggak bisa nambah tuh. Kita nunggu petunjuk itu, petunjuk untuk rekrut karena perekrutan itu memang bisa dilakukan oleh kabupaten setempat. Ya. Cuma itu kan terkait dengan anggaran juga katanya. Ya. Jadi pengalaman kami di NTT itu biasanya pengukuhan dan pengangkatan Tagana muda itu untuk menjadi seorang relawan Tagana itu dari provinsi yang melatih. Kalau Bang Heru sekarang udah Tagana apa? Saya masih Tagana Madya. Yang ke Tagana itu pertama Tagana muda, Tagana Madya, Tagana khusus, kemudian Tagana utama.
Masih Madya. Masih Madya. Kalau Tagana Madya itu sudah punya keahlian apa aja? Kita seperti Tagana khusus, kemudian Tagana utama tidak terlalu jauh berbeda. Itu karena dilihat dari spesifikasi yang ada pada dirinya, keterampilan, kapasitasnya. Cuma di Tagana Madya itu sendiri kita diajarkan setara dengan tingkatan-tingkatan itu, artinya keseluruhan dari kegiatan relawan itu diajarkan, Bang. Seperti manajemen pengungsi apa, jadi kita semuanya. Kalau bedanya Taksus itu kan dia lebih spesifik untuk memilih jenjang, misalkan manajemen dapur umum secara khusus, atau punya kayak spesialis skill tertentu yang harus dipilih. Itu Tagana khusus. Iya, Tagana khusus. Kemudian kalau Tagana utama itu kan mungkin keteladanan dia secara satu provinsi kemudian dinilai. Sedangkan yang kalau Tagana Madya itu memang kita belajar semuanya, dapur umum kita belajar, water rescue kita belajar, semuanya kita belajar. Nah, Bang, tadi kan Tagana itu 41, semua ada di daratan Flores. Sementara kalau Flores Timur itu kan ada Pulau Adonara, itu pulau sendiri. Kemudian Pulau Alor ya? Solor sendiri. Terus kalau ada kejadian di Adonara kemudian di Solor, gimana itu? Itu dia, Bang, seperti yang sekarang ini terjadi di Adonara ini. Ini baru pertama kalinya kami secara ini terjun ke pulau berkaitan dengan kebencanaan ini. Jadi karena jaringan Tagana itu tidak ada di pulau ini, maka tentunya kami berkoordinasi dengan yang pertama pasti Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur. Jadi pas kejadian di Adonara itu semua Tagananya dari daratan Flores, Flores daratan didorong ke Adonara. Jadi awalnya itu kan terjadi cuaca ekstrim di satu NTT. Kita ikuti, kami sedang mengikuti kejadian-kejadian bencana yang terjadi di Kota Kupang, di Malaka, dan di beberapa tempat di Kabupaten NTT. Kemudian pada pasca dini hari di kenaikan Isa Almasih itu, dini harinya itu telah terjadi bencana di sini, di Pulau Adonara. Jadi kami mengikuti melalui Facebook, kemudian melalui WhatsApp, itu sehingga masing-masing teman-teman itu berkoordinasi terkait dengan apa langkah kita sebagai relawan Tagana. Kemudian sambil menanya, karena waktu itu Mas terus terang hati kecil kita masing-masing itu pengen terpanggil untuk segera ke lokasi. Tapi karena cuaca masih buruk. Cuma pada saat itu memang gelombang sangat tinggi, angin, sehingga penyeberangan itu oleh BMKG mengeluarkan peringatan itu, sehingga pihak otoritas Sabandar itu melarang seluruh pelayaran se-NTT, terkhususnya dari Garantupa ke Wewerang dan ke Lembata, ke Solor, sampai dengan tanggal 8 April. Ke Adonara juga, Bang. Cuma ada beberapa kapal itu yang kita lihat penyeberangan yang ke Tobilota itu, Bang. Yang dari depan berhadapan itu. Nah, yang kan, berarti yang ke dekat Adonara Timur ya? Adonara Barat. Adonara Barat, Itu mereka kita lihat masih nyebrang, sehingga kita bilang peluang kita masih ada, cuma sekali lagi masih menunggu koordinasi pimpinan. Nah, pada saat kejadian itu saya sendiri sakit. Sakit apa? Sakit pusing-pusing sedikit lah. Vertigonya kambuh. Oh, punya vertigo juga itu. Vertigo. Kebanyakan mikir bencana itu karena jadi hero kan. Jadi kebetulan itu waktu itu di sekretarisnya Tagana Malik menyampaikan lewat WhatsApp grup Tagana Kabupaten Flores Timur bahwa perintah dari PLT Dinas Sosial untuk bisa merapat ke kantor BPBD Flores Timur. Sehingga kabar itu tersebar di grup, kemudian sebagian teman merapat ke BPBD untuk menunggu perintah selanjutnya. Jadi terjadi rapat
SKPD di BPBD. Kemudian karena tidak adanya koordinasi, kemudian teman-teman itu tidak disampaikan hasil koordinasi itu. Terus pulang lagi sama Pak PLT-nya. Malah Pak PLT bersama rombongan Forkopimda, Pak Bupati mereka naik kapal ke Adonara. Tagana nggak diajak? Tanpa ada petunjuk Tagana di gimana gitu. Jadi Tagana tetap tinggal di lokasi di Flores Timur? Karena tidak adanya koordinasi tadi, teman-teman memutuskan untuk tunggu aja di posko di Dinas Sosial. Ya, tunggu komando. Tunggu komando. Jadi dari pagi itu Bang, dari pagi jam 10, sekitar jam 10-an, ya saya tetap di rumah, cuma saya pantau melalui grup. Kita berkoordinasi sampai sore, sampai malam. Belum juga ada kabar, malah nginep sampai pagi. Jadi itu hari keberapa itu? Itu hari H-1. H-1? Ya, apa? H+1? Nah, H+1. Hari Minggu. Hari Minggu, kejadian Sabtu ya? Kejadiannya Minggu dini hari. Minggu dini hari. Besoknya Minggu pas perayaan Paskah. Ya. Nah itu dini harinya itu terjadi bencana ini. Sehingga anak-anak nginap mempersiapkan tenda alat-alat dapur umum itu di hari Minggu itu sampai dengan dini hari. Sehingga sebagian nginap di dinas, kemudian sebagian pulang untuk mempersiapkan diri kalau diperintahkan untuk akhirnya. Jadi 41 orang itu Tagana semua sudah siap berangkat ya? Oh, waktu itu kita sekarang 42 Mas. 42? 42 itu ada satu kita rekrut mutasi lah, pindah kerja ke Larantuka dari Tagana Lembata. Kemudian kita SK kan masuk di tahun 2021 ini dalam SK Tagana Kabupaten Flores Timur. Sehingga jumlahnya kebetulan dia bertugas di Pulau Solor. Pulau Solor. Nah, jadi satu keterwakilan Tagana sekarang ada sudah di Solor. Ada di Solor. Lumayan tinggal satu. Di Adonara yang belum ini. Jadi Pulau Solor udah pecah telur. Iya, udah pecah telur satu. Tinggal Adonara yang belum. Jadi pada saat itu kita disuruh untuk tetap stay dan ini sebagainya, cuma informasi untuk segera ke lokasi itu belum juga. Belum juga. Nah, sehingga ada teman-teman yang sepertinya jengkel ini kemudian. Nah pada saat itu salah satu Tagana itu karena keluarganya ada di sini, dia ikut rombongan yang Pemda tadi, ya, mewakili kita yang lain duluan. Sehingga, tapi bukan karena dia Tagana, tapi karena mau karena ketemu keluarga. Cuma dia memang memakai seragam Tagana lengkap, sehingga kita minta bantuannya kalau bisa tolong kita minta data-data terkait dengan korban dan sebagai tempat pengungsian di mana, sehingga teman itu duluan. Kemudian ada kepastian di hari Senin, bahwa pagi atau siang itu kita akan bergerak ke lokasi ke Pulau Adonara. Sehingga waktu itu hujan-hujan, saya akhirnya memutuskan, karena saya tanya ke beberapa teman, mereka lagi mempersiapkan tenda-tenda dan peralatan dapur umum. Akhirnya saya bangun dari sakit, kemudian menuju ke kantor dengan sepeda motor. Jadi setelah ada mau penugasan, sakitnya hilang ya? Tidak juga. Saya sudah minta izin di grup, artinya bahwa saya bilang teman-teman jangan marah karena saya sakit, sehingga untuk sementara, apalagi waktu itu mau orang tua saya itu mau genap kematian 40 hari. Nah, kalau di keyakinan kami itu kan harus ada doa dan 40 hari. Nah, 40 hari di tanggal 6 kemarin, 6 April. Cuma pada saat sampai di kantor, teman-teman jadi diberangkatkan, kami mengantar sampai ke pelabuhan, kemudian menaikkan logistik, tenda dapur umum dan sebagainya. Teman-teman bergerak ke Adonara dengan kekuatan waktu itu sekitar 11 orang masih. 11 orang. Iya. 11 orang itu laki perempuan atau laki semua? 3 perempuan, sisanya laki. 3 perempuan, 8 laki. Iya. Kalau 11 orang ya. Semuanya itu kita koordinasi untuk datang dari 42 itu. Cuma pada saat itu juga Larantuka sendiri, khususnya di daratan itu, di kota Larantuka sendiri juga
diterpa angin kencang, hujan, sehingga Di Larantuka. ya masing-masing Tapi di Larantuka sendiri tidak ada kejadian ya? tidak ada. Tidak ya. Tidak ada kejadian. Memang ada beberapa kejadian seperti rumah, pohon tumbang ini dan sebagainya, cuma tidak separah yang di Adonara ini. Cuma alasan teman-teman anggota yang lain itu bahwa tidak bergabung itu karena masih stay Takut-takut di lingkungan mereka Nah, masing-masing. di Larantuka karena memang juga waktu itu hujan cukup deras ya. Dan Larantuka waktu itu diprediksi karena hujan dengan intensitas seperti itu, diprediksi juga bakal banjir seperti di tahun 2003 dan 79. Sehingga ada beberapa teman yang memang anggota Tagana itu berada di jalur merah itu, rumah mereka itu. Sehingga mereka stay untuk mengingatkan warga, membangun posko, membangun koordinasi. Jadi udah mulai siap-siap untuk membangun ini ya, posko ya. Meskipun masih hujan, belum ada kejadian banjir ya. Mereka tapi udah melihat tanda-tanda nih, antisipasi kalau sampai nanti terjadi banjir atau apapun, mereka sudah siap. Ini nalurinya Tagana itu udah tahu ya. Begitu ada tanda-tanda, wah kayaknya ini mengerikan ya, kayaknya ini jangan sampai nanti ada apa-apa, semua belum siap. Jadi sedia payung sebelum hujan ya, sedia posko sebelum bencana. Dan syukurnya nggak jadi bencana. Meskipun posko sudah jadi, nggak ada masalah. Yang penting bencana tidak ada. Waktu itu bersyukur sekali bahwa Larantuka dan daratan Larantuka dan Solor luput dari bencana seperti yang dirasakan di Adonara. Sehingga fokus kita tertuju pada Adonara. Seandainya waktu itu kalau 3 pulau ini terjadi bencana bersamaan, maka bingunglah kami mau memberi diri di daratan, di pulau, dan sebaliknya. Nah, Bang Hero, kalau Bang Hero punya anggota 42 nih, gimana kalau misalkan kejadian kayak di Adonara? Mereka di-upload atau pokoknya yang mau ya seterusnya di situ, yang enggak ya sudah, atau gimana manajemennya itu? Kemarin itu kan teman-teman awalnya berangkat, kita berpikir bahwa koordinasi yang dibangun itu karena dilihat dari tingkat korban jiwanya, itu kan terbanyak di Ile Boleng, khususnya di desa Nere Lamadike. Sehingga waktu itu saya sempat berkoordinasi dengan Pak Kabit bahwa apakah sebaiknya kita membuat posko dapur umumnya di desa Nere Lamadike. Cuma atas petunjuk dari Pak PLT, katanya dari Pak Kabit bahwa lebih baik kita di kantor camat di kecamatan Adonara Timur. Jadi kita difasilitasi oleh BPBD waktu itu. Fasilitasi apanya itu? Difasilitasi untuk berangkat. Oh ya. Tapi kan tetap Tagana yang dibawa kan? Tetap Tagana. Kemudian waktu itu kan kami membawa logistik berupa beras dari dinas sosial, nyebrang bersama teman-teman dari BPBD sampai di Adonara. Itu kita harus mutar lewat Sagu, Bang, karena akses jalan terdekat itu mau menuju ke tempat lokasi itu aksesnya terputus, sehingga harus memutar. Kita mau lewat Tobilota juga, di sebelahnya itu desa Oyang Barang juga terdampak banjir. Kena banjir juga. Korban 3 jiwa. Kemudian mau ke arah terdekat yang di Lite, itu pusat dari banjir di Wawerang ini. Nah, desanya itu juga aksesnya terputus. Terpaksa lewat jalan selatan ke arah Sagu, mutarnya lumayan jauh baru ke Waiburak. Tapi sampai di Waiburak juga akses jembatan yang tadi kita lewat bareng-bareng itu putus. Nah, itu putus. Jadi nggak bisa lewat juga. Sehingga teman-teman itu mendirikan posko itu waktu itu. Saya kan masih di Larantuka. Ya. Mereka bilang kami akan dirikan posko di SD, di salah satu SD di desa Waiburak. Kebetulan ada MCK-nya, ada airnya, sehingga kemudian lokasinya agak tinggi, sehingga dianggap aman. Tahu-tahu kalau suatu waktu terjadi banjir susulan. Tapi ternyata camat setempat, Camat Adonara Timur,
menyarankan untuk posko dapur umum itu digeser ke kantor camat yang sekarang kita tempati ini. untuk posko dan Untuk dapur posko. umum. Nah, Bang, selama menangani bencana dari 2009 menjadi Tagana, bencana yang paling besar ditangani di mana? Selama 2009 Sampai sekarang. baru kali ini, Mas. Baru ini yang Baru pertama kali kejadian. bencana yang terbesar. Iya. Ada terjadi di 2011 di Kota Larantuka. Apa itu? Banjir bandang juga. Tapi nggak Cuma, sebesar iya, ini. nggak sebesar ini. Dan tidak Kalau ini mau. beratnya gimana beratnya? Ini beratnya koordinasi antar pulau memang. Oh ya, karena kalau dulu satu daratan Iya, ya. satu daratan. Misalkan ada butuh apa-apa gampang Iya, ya. gampang. Kalau sekarang karena antar pulau jadi harus nyebrangnya, Nyebrangnya. kemudian bawa barang-barangnya juga harus nunggu angkutan penyeberangan ya. Iya, Bang. Kalau dari pulau kan cukup kendaraan Iya. yang ada bisa dimanfaatkan ya. Kalau satu daratan merasa lebih mudah gitu. Terus gimana ngatasinya? Ya, pada saat teman-teman sebagian sudah berangkat itu, Ya, kita diinformasikan kalau ada logistik dari Kemensos ya. yang sedang dikawal oleh Tagana Kabupaten Sika, Mm-mm. dari Sika menuju ke Larantuka. Pada saat itu kami ditelepon untuk bisa merapat ke pelabuhan untuk mengamankan dan mengawal logistik itu sampai lokasi tujuan. Kita tunggu dari jam 10 sampai dengan jam 12 malam. Akhirnya kita 6 truk muatan logistik dari Kemensos itu Ya. diangkut dalam satu kapal. Uh-uh. Kemudian terpaksa saya akhirnya nyebrang karena teman-teman yang lain memutuskan bahwa besok baru mereka pulang izin ke istri dan tempat kerja. Kalau Bang Hero nggak izin ke istri, langsung nyebrang aja. Langsung nyebrang. Nanti pulang-pulang nggak dibukain pintu gimana? Masih bujang, Mas. Oh, masih bujang. saya pikir sudah punya istri. Nanti waktu kalau nggak itu- izin pulang-pulang nggak dibukain pintu nanti. Waktu itu akhirnya sama Mas Arif Uh-uh. dari Kemensos Ya, berdua akhirnya nyebrang itu. memakai kapal untuk nyebrang membawa logistik itu. Kita nyampe dini hari di Sampai dini Waiwerang, hari, di Waiwerang, ya di hari Selasa berarti. di hari Selasa pagi. Kemudian kebetulan ada teman-teman tenaga Tagana di posko, cari kendaraan, kita angkut barang itu. Kemudian saya masih tetap stay di pelabuhan Waiwerang karena jatahnya logistik Kabupaten Lembata itu termasuk saya dan Mas Arif bawa itu. Di situ juga, Iya, di Wewerang juga yang akan didorong ke Lembata. Ya, diturunkan di pelabuhan Waiwerang yang nanti katanya koordinasinya Pemda Lembata akan jemput. Mm-mm. Sehingga untuk mengamankan barang itu teman-teman yang lain ke posko. Sementara saya masih stay di pelabuhan menunggu Jagain ya, logistik yang mau diambil dari diambil Pemda oleh- Lembata. dari Pemda Lembata. Bangun komunikasi dengan Tagana Lembata, lagi nunggu-nunggu sampai Bu Risma sudah datang, Ibu Menteri sudah datang, saya masih belum Selasa diambil. pagi. Iya. Selasa pagi Bu Menteri datang, sampai barang itu juga belum diambil Iya, belum juga. diambil. Ibu Nggak dianterin juga. belum. Kapten kapalnya itu nolak, Mas. Nolaknya? Nolaknya maksudnya kondisi lagi lautnya lagi Oh, karena bukan Iya. bukan nolak nggak mau ngangkut ya, Iya. tapi karena memang ada kondisi cuaca yang memang ada peringatan agar tidak berlayar dulu karena cuacanya masih buruk gitu ya. karena ada kebiasaan arus ekstrim di sekitar Boleng itu, Mm-mm. itu yang membuat kapten memutuskan untuk dia tidak jadi muat ke Lembata, jadi diturunkan di Waiwerang. Ya. Terus sampai di Adonara nih, Bang Hero. Di Adonara teman-teman berarti bikin dapur umum juga, nah? Iya, Pak. Dapur umum masak sehari berapa? Masak sehari-hari, jadi dari hari pertama kita nyampe itu masih dengan logistik seadanya. Logistik. Saya tanya teman-teman, sudah mulai memberi makan pengungsi, mereka bilang Mm-mm. belum. Kenapa kan maksudnya? Ya
logistiknya masih baru beras. Baru beras saja. Jadi kasih makan seadanya dulu kan? Iya. Namanya darurat. Darurat. Akhirnya dimasakin nasi aja. Pokoknya yang untuk pengungsi itu belum dia apa-apain, Mas. Teman-teman masih sekedar kayak buat kopi ini dan sebagainya, karena gimana mau kasih pengungsi makan, logistiknya baru sebatas beras. Ya. Karena waktu terkait dengan anggaran itu, pada saat itu Pak Kabid itu meminta anggaran untuk posko dapur umum. Kemudian dikasih anggaran itu diperuntukkan memang untuk, dikiranya diperuntukkan untuk belanja makan minum, belanja logistik. Ya. Tahu-tahu ternyata anggaran itu malah dipakai juga untuk pengerahan kita itu. Oh. Ternyata, sehingga budgetnya tidak bisa untuk belanja logistik pada saat itu. Nah, terus sekarang setelah semua terpenuhi nih, bahan-bahan logistik semua ada, kemudian sayur ada, lauk ada, tahu, telur, kemudian ikan ada. Dalam sehari masak berapa bungkus bisa memenuhi kebutuhan? Kita dalam sehari itu kita masak satu dandang itu dengan ukuran 30 kilo. 30 kilo? Nah, 30 kilo itu kita masak, makan pagi itu sekitar 400-an bungkus. 30 kilo? Tidak, maksudnya masaknya per 30 kilo per dandang. Oh ya. Nah, terus kan adanya itu tidak hanya di Adonara Timur ya? Iya. Yang kejadian itu. Di mana aja di Adonara Timur? Ada terus, di Wetan Ulumado. Di desa Oyang Barang. Kemudian ada juga saya susah banget ngomongnya. Saya tahunya cuma Adonara paling gampang. Terus di mana lagi? Di Nile Lamadike. Nile Lamadike. Terus jadi di berapa titik sih? Di 3 titik. 3 titik. Nah, 3 titik itu semua disuplai dari Adonara Timur? Tidak. Terus dari mana? 3 titik itu masing-masing titik ada dapurnya? Iya, kita kalau dari Tagana sendiri, dapur umumnya hanya ada di Adonara Timur. Karena waktu itu memang diperintahkan untuk dibagi personelnya, sebagian ke Oyang Barang, kemudian sebagian gini. Cuma kita berkoordinasi dan kita karena peralatan dapur kita yang terbatas, Mas. Oh. Iya. Jadi sebagian bikin dapur umumnya swadaya oleh masyarakat ya. Masyarakat setempat yang swadaya. Akhirnya semua bisa terpenuhi kebutuhan makan minumnya gitu. Iya. Terus kesulitan-kesulitan selama menangani bencana ini apa? Kesulitan itu kita berangkat dengan kondisi cuaca yang demikian, sehingga emang waktu itu parah banget ya hujan itu. Iya. Angin. Jadi di laut itu gelombangnya tinggi. Sehingga seluruh kendaraan operasional itu kita tinggal di Flores Timur daratan. Jadi itu siang malam itu ombaknya gede gitu. Tanpa berhenti. Tanpa. Kita sepeda motor saya tidak bawa, Pak. Semua anggota itu. Karena kalau dibawa juga ngeri juga ya, terombang-ambing begitu ya. Sehingga karena fasilitas kita tidak ada, sehingga untuk membangun koordinasi antara 3 tempat kejadian ini agak sulit. Nah, seumur-umur nih, Abang umurnya berapa? Sekarang 39. Nah, selama Abang menjadi Tagana atau seumur hidup Abang nih, yang paling teringat bencana itu ya baru kali ini ya? Yang terjadi bencana yang besar ya? Iya. Selama hidup? Iya. Selama hidup untuk ukuran di Kabupaten Flores Timur, itu yang paling dahsyat itu saya rasa yang paling ini tsunami 92. Oh, 92. Ya, 92. Yang waktu itu semua sampai ke Sika sana juga ya? Di utara itu banyak kampung yang tenggelam. Sampai dan sekarang jejak-jejaknya masih ada. Ya. Terus Bang, ini kan
Berarti mendirikan dapur umum udah dari Selasa. Selasa ini udah hari Hari Sabtu. kelima, salah. Udah hari kelima ya. Gimana supaya tetap teman-teman ini bekerja fit, tetap semangat? Sekarang 5 hari, orang tidur di situ, makan di situ, kemudian istirahat di situ. Kan semua di situ kan? Iya. Nah, tidur seadanya, makan ikut sama jatahnya pengungsi. Iya. Nah, gimana nih? Stres nggak? Kalau stres sih, semua rata-rata stres Bang. Cuma kita melihat dari sisi kemanusiaannya. Nah, gimana supaya orang nggak stres? Apa nggak sebagai koordinator nih, Bang Hero? Kalau koordinator kan harus mampu mengendalikan baik itu psikis maupun kelakuan dari anak buahnya itu kan? Jadi saya itu mencoba sebisa saya Ya. sebagai seorang manusia. Saya walaupun dalam posisi sakit, saya putuskan untuk melibatkan diri bersama teman-teman. Oh, jadi supaya mereka tahu bahwa komandannya juga ikut terjun langsung ya, meskipun dalam kondisi sakit tetap hadir. Bahkan sampai dengan acara 40 malamnya bapak saya itu, saya masih tetap di Adonara. Ditinggalkan. Iya, Jadi ditinggalkan. tidak hadir dalam Tidak acara hadir, keluarga itu ya. Acara itu. Betapa harus mengorbankan kepentingan pribadi demi masyarakat yang terkena bencana ya. Karena pada prinsipnya itu, walaupun kita dipandang sebelah mata atau seperti apa, cuma ketika jiwa kita, kemanusiaan kita untuk menolong itu, kita dari hati yang terdalam itu merasa tersentuh kalau memang kita melihat para korban itu tersenyum bahagia gitu. Ya, ya. Ya, saya sering kalau ngobrol-ngobrol dengan teman-teman Tagana, itu yang sering muncul. Iya, membuat kami merasa kuat. Puas. Iya. Kalau melihat saudara-saudara yang ditolong itu tersenyum. Seperti pada saat kehadiran Ibu Menteri itu kan, Ibu waktu datang mengunjungi posko dapur umum Tagana itu kan, katanya saya waktu itu ada di Dermaga, masih jaga logistik yang tadi saya ceritakan, Lembata. Sehingga saya tidak ikuti Ibu Risma mengunjungi posko dan sebagainya, melihat kesiapan. Sehingga ketika saya pulang itu mereka bilang Ibu Risma ada marah-marah terkait dengan kenapa dapur umumnya kok nggak siap gitu. Sehingga saya menceritakan kondisi real bahwa perabotan kami masih terbatas. Ya. Dan dulu perabotan kami itu sebagian kami backup ke bencana alam di Kabupaten Lembata waktu Gunung Lewotolok. Oh, Lewotolok erupsi baru-baru yang ini. baru-baru ini ya. Oh, jadi alat-alatnya didorong ke sana. Kita backup Lembata dan itu diserah terimakan ke Lembata. Oh, jadi digeser ke sana. Dari tenda sampai dapur umum. Akhirnya begitu kejadian karena barang-barang sudah di sana, belum dapat penggantinya dari Kemensos, kosong ya. Kita berharapnya bahwa kejadian bencana ini tidak terjadi di Lembata juga, sehingga teman-teman bisa kembali membackup kami. Ternyata kejadian banjir bandang dini hari di hari Minggu, besok dini harinya kejadian di LAP di Lembata. Mereka Senin, Senin dini harinya. Jadi berturut-turut ya? Iya, berturut-turut. Oke Bang Hero, saya kira cerita-cerita luar biasa yang menginspirasi kita, membuat kita Tagana itu semakin kuat, membuat Tagana itu semakin bersatu, semakin bangkit, dan bisa memelihara jiwa kerelawannya. Amin. Kayak tadi kan, meskipun di rumah harusnya punya acara keluarga nih abang nih, 40 hari almarhum bapak, tapi ditinggalkan demi kemanusiaan, demi mensupport anggota Tagana yang lain. Terakhir, ada yang mau disampaikan kepada teman-teman Tagana di Flores Timur khususnya, dan NTT atau bahkan seluruh Indonesia pada umumnya? Sini kameranya nih Bang. Pesan saya buat teman-teman Tagana Kabupaten Flores Timur yang mungkin pada saat ini masih bersama-sama menghadapi bencana alam yang terjadi khususnya di psikososial dan di dapur umum, pelayanan psikososial dan dapur umum, tetap semangat, jaga kekompakan dan selalu dalam lindungan Tuhan.
Sementara buat rekan-rekan Tagana se-NTT yang lagi berjuang yang sama dalam misi kemanusiaan menangani bencana yang terjadi di kabupaten masing-masing, jaga diri, semoga Tuhan melindungi segala pelayanan kalian. Dan buat seluruh Tagana Indonesia, agar tetap masuk dalam visi dan misi tentang Taruna Siaga Bencana dalam menangani berbagai persoalan bencana, baik bencana alam maupun bencana kemanusiaan di negara kita tercinta ini. Saya kira itu. Ya.